Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita berjumpa lagi ya hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tematik pada muatan mapel bahasa Indonesia. Hari ini kita mau belajar untuk menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Yuk, sebelum belajar, jangan lupa baca basmalah dulu ya. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah pernah membaca ya teks bacaan berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia di halaman 6-7 tema 1. Nah, hari ini kita mau belajar menentukan ide pokok pada paragraf bacaan tersebut. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar atau dibahas pada suatu paragraf. Nah, ide pokok biasanya disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang memuat ide pokok. Bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Untuk menentukan ide pokok, berikut ini adalah caranya. Yang pertama, kalian baca seluruh paragraf dengan cermat ya. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dan yang terakhir, tandai ide pokok tiap paragraf tersebut. Nah, coba sekarang kalian buka buku paket tema 1 halaman 6-7 pada bacaan berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Coba kalian baca lagi dari awal hingga akhir hingga selesai ya. Nah, setelah selesai membaca bacaan itu, yuk kita coba menentukan ide pokok tiap paragraf pada bacaan tersebut. Kita mulai dari paragraf pertama ya. Di buku paket sudah dicontohkan untuk paragraf pertama, ide pokoknya adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kenapa bisa demikian? Karena kata-kata yang lain di paragraf tersebut hanya menjelaskan tentang arti bergerak. Selanjutnya, kita ke paragraf 2 ya. Nah, di paragraf 2, ide pokoknya adalah cara hewan bergerak bermacam-macam. Mengapa bisa demikian? Coba kita amati kalimat-kalimat lain pada paragraf 2. Di situ, banyak kalimat yang menjelaskan mengenai cara-cara hewan dalam berpindah tempat. Sekarang kita ke paragraf 3 ya. Ide pokok pada paragraf 3 yaitu organ gerak manusia terdiri atas 2 tangan dan 2 kaki. Mengapa bisa demikian? Jika kita lihat kalimat setelah kalimat pertama pada paragraf ketiga ini, itu hanya menjelaskan lebih lanjut mengenai fungsi dari organ gerak manusia. Selanjutnya, kita ke paragraf 4 ya. Ide pokok pada paragraf 4 yaitu organ atau alat gerak hewan dan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Mengapa bisa demikian? Ya, coba kita lihat kalimat setelahnya. Di situ hanya menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian alat gerak pasif dan juga alat gerak aktif. Nah, sekarang kita ke paragraf 5 ya. Ide pokok pada paragraf 5 adalah tulang disebut alat gerak pasif. Mengapa demikian? Karena jika kita lihat kalimat-kalimat lain pada paragraf 5 hanya menjelaskan lebih lanjut mengenai tulang sebagai alat gerak pasif. Yang terakhir, kita ke paragraf 6 ya. Ide pokok pada paragraf 6 adalah otot disebut alat gerak aktif. Nah, kenapa demikian? Karena pada kalimat lain di paragraf 6 ini juga hanya menjelaskan lebih lanjut mengenai otot sebagai alat gerak aktif. Nah, sekarang kalian boleh melengkapi ide pokok pada tabel halaman 7 ya. Nanti kalian lengkapi dari paragraf 2 sampai 6. Oh iya,
Di tabel hanya sampai paragraf 5 ya. Nanti yang paragraf 6-nya bisa kalian taruh di bawah paragraf 5 ya. Setelah selesai melengkapi ide pokok pada halaman 7-8, kalian buka buku paket kalian pada halaman 50-51. Di situ sudah ada bacaan baru berjudul Siput Bukanlah Hewan Lemah. Kalian baca terlebih dahulu dari paragraf awal hingga akhir ya, sambil dipahami juga boleh. Setelah selesai membaca, coba kalian menentukan ide pokok pada tiap paragraf di bacaan Siput Bukanlah Hewan Lemah. Nah, di buku halaman 51 ada tabel ya. Di situ ada contoh ide pokok pada paragraf 1, yaitu menurut sebagian orang, siput dianggap sebagai hewan yang lamban dan menyijikkan. Kenapa? Karena gerakannya yang lamban, jadi tidak jarang orang membanding-bandingkannya dengan kelinci. Dan juga siput dianggap sebagai hewan menjijikkan karena tubuhnya penuh lendir. Nah, sekarang tugas kalian adalah menemukan ide pokok dari paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Kalian kerjakan ide pokoknya saja. Untuk kalimat pengembang tidak perlu dikerjakan. Jawabannya nanti boleh kalian tulis langsung pada tabel halaman 52 ya. Selamat mengerjakan. Semangat terus ya. Baiklah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.